Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Inaya Maulida, semester 7 reguler 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Cilegon, Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah isu-isu kontemporer, Bapak Irfan Aminsam MPD, dan tak lupa pula teman-teman yang nonton video ini yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi yang berkaitan dengan mata kuliah isu-isu kontemporer yang berjudul Madrasah sebagai Institusi Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah. Apa itu madrasah? Ada yang tahu? Madrasah sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Arab madrasatun. Madrasatun merupakan isi makan dari kalimat darosa yadrusu darosan yang berarti belajar. Ada yang tahu pengertian lain dari madrasah? Secara harfiah, madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pembelajaran. Dalam prakteknya, madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Nah, selanjutnya madrasah pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah ini, madrasah dibedakan menjadi dua fase. Yang pertama, fase Mekah, dan yang kedua, fase Madinah. Pada fase Mekah terdapat dua macam tempat pendidikan, yaitu yang pertama, Rumah Arqam Ibnu Arqam. Nah, Rumah Arqam Ibnu Arqam ini merupakan tempat pertama berkumpulnya kaum muslimin beserta Rasulullah untuk belajar hukum-hukum dan dasar-dasar ajaran Islam. Yang kedua ada Kutab. Nah, pendidikan di Kutab ini lebih berfokus pada baca tulis sastra dan syair Arab. Setelah fase Mekah ada fase Madinah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, salah satu program yang pertama dilakukan adalah pembangunan sebuah masjid. Setelah selesai pembangunan masjid, dengan demikian masjid itu merupakan pusat pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada lembaga pendidikan sebelum masa klasik Islam. Ada dua, yang pertama formal dan yang kedua non formal. Maksud formal di sini adalah lebih fokus pada pengajaran ilmu agama. Setelah formal ada non formal. Nah, non formal ini cakupannya lebih luas seperti mengajarkan berbagai pengetahuan umum. Selanjutnya ada madrasah yang pernah ada di zaman klasik. Madrasah yang pernah ada di zaman klasik ini salah satunya ada Al-Baihaqiyah Naisapur. Nah, Madrasah Al-Baihaqiyah Naisapur ini dari tahun 204 sampai 395 Hijriah dan masih banyak lagi. Selanjutnya pada abad ke-14 sampai 19 berkembang ke Indonesia pada saat madrasah di dunia mengalami kemunduran. Selanjutnya, madrasah di Indonesia. Madrasah didirikan di Indonesia karena dua faktor utama. Yang pertama, pembaharuan Islam. Nah, pembaharuan Islam ini karena munculnya kesadaran untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, serta keinginan untuk memperkuat pergerakan sosial, ekonomi, budaya, dan politik umat Islam. Dan yang kedua ada respon terhadap kebijakan Belanda. Kebijakan pendidikan Belanda yang hanya ditujukan untuk kalangan bangsawan membuat masyarakat merasa perlu mendirikan lembaga pendidikan sendiri yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, madrasah hadir sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan akan pendidikan Islam yang lebih relevan dengan konteks zaman dan sebagai sarana untuk memperkuat identitas peran umat Islam dan masyarakat. Selanjutnya,
pesan dan kesan selama mengikuti mata kuliah. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah Bapak berikan selama perkuliahan. Cara penyampaiannya seru dan gak bikin bosan. Terus terang saya kagum sama disiplin waktu Bapak. Disiplin waktu Bapak juga menginspirasi saya untuk lebih menghargai waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.